Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah masih pada semangat kan puasanya? Hari ini Bu Afifah dan Wina ingin membahas tentang hewan. Kalian pasti pernah nih jalan-jalan ke tempat penangkaran hewan, seperti taman safari, Ragunan, Faunaland, SeaWorld. Nah, di sana kalian bisa melihat berbagai macam jenis hewan-hewan. Untuk hari ini yang akan dibahas oleh Bu Afifah adalah tentang pengelompokan hewan. Yang pertama itu yang akan dibahas pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidup atau habitat dari hewan tersebut. Nah, pengelompokan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya itu ada 3, terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu hewan yang hidup di darat, kemudian hewan yang hidup di air, dan hewan yang hidup di darat dan di air. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu hewan-hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat adalah hewan yang hidup di atas permukaan tanah atau di tanah. Nah, contoh-contoh hewannya bisa kalian lihat di sini. Ada kucing, ada kelinci, kemudian ada jerapah, ada cacing, ada ayam, ada gajah. Nah, itu beberapa contoh hewan yang hidup di darat. Kemudian yang kedua adalah hewan yang hidup di air atau di laut. Nah, ini dia contoh-contoh hewannya. Ada ikan, ada cumi-cumi, ada gurita, kemudian ada anjing laut, terus ada singa laut. Nah, ini beberapa contoh hewan yang hidup di laut. Dan yang ketiga adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Jadi hewan ini bisa hidup di kedua tempat hidup ini. Contoh hewannya yaitu ada di sini. Yang pertama ada buaya, yang kedua ada katak, dan yang ketiga ada biawak. Nah, ketiga hewan ini bisa hidup di darat dan di air. Oke, kita lanjut ke pengelompokan yang kedua, yaitu hewan berdasarkan jumlah kakinya. Nah, di sini yang pertama itu hewan dengan jumlah kaki ada 2. Contoh hewannya bisa kalian lihat di samping Bu Afifah nih. Ada itik, ada bebek, kemudian ada ayam, dan ada burung. Nah, itu contoh dari hewan yang jumlah kakinya ada 2. Kemudian hewan yang jumlah kakinya ada 4. Ada yang tahu nggak apa aja? Nah, betul sekali. Ada kucing, kemudian ada anjing, ada kelinci, ada harimau, ada sapi, ada kambing. Nah, itu beberapa contoh hewan yang memiliki jumlah kaki 4. Sekarang kita ke hewan yang jumlah kakinya ada 6. Nah, ada yang tahu nggak? Belum pada tahu? Oke, Bu Afifah kasih tahu nih. Yang hewan-hewan jumlah kakinya ada 6 itu ada capung, kemudian ada lebah, dan ada lalat. Nah, ini contoh hewan yang jumlah kakinya ada 6. Kemudian hewan yang jumlah kakinya ada 8. Wah, banyak banget nih. Ini ada kalajengking dan laba-laba. Nah, ini dia adalah hewan yang jumlah kakinya ada 8 nih teman-teman ya. Kemudian ada lagi satu nih, hewan yang jumlah kakinya banyak. Ada yang tahu nggak? Ini pasti teman-teman udah pada tahu semua. Betul banget, itu kaki 1000 dan kelabang tuh yang kakinya banyak. Nah, itu dia pengelompokan hewan berdasarkan jumlah kakinya ya, itu yang kedua. Untuk pengelompokan yang ketiga nanti akan dijelaskan oleh Wina. Oke, terima kasih Bu Afifah. Nah, selanjutnya Bu Ina akan menyebutkan pengelompokan hewan berdasarkan apa ya? Dan bisa tebak nggak? Tadi 2 udah disebutin sama Bu Afifah, berdasarkan tempat hidup, dan satu lagi berdasarkan jumlah kaki. Sekarang Bu Ina mau menyebutkan pengelompokan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Nah, penutup tubuh ini berfungsi untuk melindungi tulang dan organ bagian dalam dari tubuh hewan tersebut.
ada 4. Yang pertama adalah rambut. Hewan yang memiliki penutup tubuh rambut ini memiliki ciri-ciri dia hidup di darat. Nah, kalian pasti udah bisa sebutin nih, apa ya hewan yang penutup tubuhnya rambut? Benar sekali, ini dia. Ada kucing, ada kuda, ada sapi, ada kerbau, ada anjing, dan lain-lain. Pokoknya yang hidup di darat dan dia bergeraknya dengan kaki. Oke, selanjutnya yang kedua penutup tubuh hewan adalah bulu. Bu, apa bedanya rambut sama bulu ya? Nah, yang memiliki penutup tubuh bulu ini dia bisa terbang. Apa? Benar sekali. Ada burung, ada bebek, ada ayam. Nah, kenapa ayam nggak masuknya ke rambut? Karena ayam bisa terbang. Bisa terbang nggak ayam sama bebek? Bisa kan? Bisa, hanya dia nggak selama burung terbangnya ya. Oke? Nah, selanjutnya ada cangkang. Apa cangkang? Ada yang tahu cangkang? Nah, cangkang itu yang ada di atas kura-kura atau rumahnya kura-kura. Itu cangkang. Nah, jadi tahu ya apa yang hewan apa yang penutup tubuhnya cangkang? Ada kura-kura dan siput. Yang terakhir ada sisik. Nah, ini kayaknya tanpa Bu Ina sebutin juga kalian udah pasti tebak ya. Hewan yang penutup tubuhnya sisik itu apa? Benar sekali, ada ikan dan ular. Nah, kenapa ikan dan ular kalau kita pegang itu licin? Nah, di sisiknya itu ternyata ada lendir. Nah, itu yang buat ikan dan ular itu licin saat kita pegang. Oke, selanjutnya apa ya? Pengelompokan hewan berdasarkan cara bergerak. Ada apa ya? Ada berapa ya cara bergeraknya? Ada 4. Yang pertama menggunakan kaki. Contohnya seperti, pasti kalian udah banyak nih yang tahu nih. Ada kambing, ada kucing, ada sapi, ada ayam, dan lain-lain. Nah, mereka bergerak menggunakan kaki. Selanjutnya, hewan yang bergerak menggunakan apa ya? Sayap. Apa coba? Kayak tanpa Bina sebutin juga kalian udah pasti tahu ya. Ada burung, ada kupu-kupu, ada kelelawar. Kelelawar kan juga punya kaki. Kenapa enggak jalannya menggunakan kaki? Kaki kelelawar untuk apa coba? Untuk dia tidur, kan dia tidurnya menggelantung ya. Nah, kelelawar itu bergeraknya menggunakan sayap, bukan kaki. Selanjutnya ada hewan yang bergerak menggunakan kaki dan perut. Apa kira-kira? Benar sekali, hewan-hewan reptil seperti komodo, buaya, dan penyu juga ternyata menggunakan kaki dan bagian perutnya. Nih, gambarnya ada di sini. Dan yang terakhir menggunakan sirip. Ya, berarti hewan yang menggunakan sirip itu ada di air seperti ikan. Oke deh. Nah, itu 4 pengelompokan hewan yang sudah Bu Afifah dan Bu Ina sebutin tadi. Berdasarkan tempat hidup, berdasarkan jumlah kaki, berdasarkan penutup tubuh, dan berdasarkan cara bergerak. Nah, selanjutnya Bu Sarah dan Bu Mia akan membuat kreasi. Apa ya kreasinya? Nah, kalian tonton ya video selanjutnya.